tahun saya lupa. Gitu. Ada beliau membawahi ada beberapa perusahaan, kalau nggak salah itu sampai 6 perusahaan gitu. Insya Allah nanti kita dengar di jalan-jalan ceritanya gimana. Kayaknya Mbak Ainun juga udah siap. Insya Allah beliau akan sekaligus sebagai moderator di sini. Jadi mungkin bisa saya lempar langsung ke Mbak Ainun ya. Assalamualaikum Mbak Ainun. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya Mbak Ainun bisa dilanjut ya. Ya, halo Bang. Dengan Ya kayaknya masih ada problem dengan videonya ya. Sebentar deh. belum, masih ada sedikit sinyalnya belum nyambung. Alhamdulillah sudah keluar videonya. Ya Mbak Ainun, mati lagi. Ya Mbak Ainun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Ya, demikian perkenalan saya ya, singkat. Mungkin lebih lanjutnya Mbak Ainun bisa memperkenalkan dirinya sekaligus mengambil alih acara ini gitu sebagai moderator. Silakan Mbak Ainun. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman yang ada di sini. Ini udah lumayan ya, sudah ada yang masuk ke sini ya Bang Ihsan ya? Iya. Oke, baik. Tuh. Oke, saya ambil alih ya Pak Ihsan ya? Ya, silakan Mbak Ainun. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan dengan saya dengan Ainun Lutsyati yang saat ini saya sedang diberikan amanah untuk menjalani dan memegang amanah tadi di Mitra Mugi Property. Yang dimana Mitra Mugi Property ini bekerja sama dengan Harmony Land Group yang nanti juga CEO-nya Kak Victor akan hadir juga pada sore ini. Kita membuat sebuah tempat wadah untuk teman-teman nanti siapa tahu memiliki kesempatan yang bagus untuk bergabung bersama kami. Nah, sebelumnya mungkin saya sharing sedikit dulu nih untuk story ya mungkin ya. Saya di sini tuh dulu itu bagaimana sih? Jadi awalnya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, sekitar 5 tahun yang lalu itu saya di sini memulai dari staf administrasi. Jadi yang betul-betul saya nggak ngerti apa-apa, yang diajarin cuma sekedar ketik-ketik aja. Jadi benar-benar back office yang dimana kerjanya berangkat jam 9, terus kemudian pulang jam 5 petang gitu ya. Itu ngurusin administrasi seperti itu. Tapi luar biasanya banget di sini itu di Harmony Land Group ini culture pertumbuhannya itu bagaimana ya, kalau saya bilang saya kayak menemukan sebuah tempat yang dimana kayaknya sulit dan bahkan nggak ada kali ya kita temukan di tempat yang lain. Karena kenapa? Di sini kita nggak pernah melihat latar belakang dari mana, siapa, kemudian pendidikan yang seperti apa. Tapi culture improvement-nya itu yang luar biasa banget. Mulai dari saya masuk ke sini itu dari staff admin gitu ya. Terus kemudian sedikit demi sedikit diimprove, ada pembelajaran baru, ada challenge-nya, dan setiap challenge kalau kita berhasil kita bisa naik ke tahapan selanjutnya. Hingga waktu itu saya dari mulai admin kemudian naik sedikit nih posisinya, naik sedikit kemudian artinya yang memegang seluruh administratif untuk di periklanan. Terus kemudian sempat lagi berpindah posisi ke bagian sales yang langsung turun di lapangan, terjun di lapangan. Kemudian karena banyak challenge dan saya juga merasa ter-challenge nih dan alhamdulillah ya luar biasa karena saya sendiri nggak terpikir gitu hingga pada saat ini akhirnya saya menduduki posisi dan diberikan amanah yang cukup luar biasa banget di sini. Nah, mungkin teman-teman yang sudah bergabung pada sore ini nanti mudah-mudahan dapat insight-nya, dapat apa sih yang membuat atau rahasianya terutama nanti CEO kita yang akan datang dari Harmony Land Group bisa sukses di usia yang masih sangat muda, apalagi waktu itu juga beliau lagi kuliah juga. Jadi menurut saya teman-teman ini
ini mohon banget ya untuk hari ini nanti disimak gitu. Banyak banget rahasia-rahasia dan kunci suksesnya gitu. Kalau dari saya pribadi yang sejauh ini sudah merasakan hampir 5 tahun ini, ternyata banyak inti atau kuncian buat kita untuk naik ke tahap selanjutnya gitu. Dan ditambah lagi culture pertumbuhan, culture improvement yang di sini yang luar biasa. Sehingga kita tuh nyaman di sini. Padahal kalau ngomong nyaman kan oke nyaman karena kerja gak ada target, kerja cuman sosok aja seperti itu aja. Tapi nyamannya itu nyaman banyak challenge tapi bisa nyaman gitu. Nah ini kan membuat apa ya sebenarnya isu yang banyak challenge tapi kok nyaman, tapi kok orang di sini tuh terus bertumbuh lagi, di sini orang kok bisa ngikutin step by stepnya yang benar-benar dari nol bisa kemudian bisa naik tiap tahapan. Itu kan sebuah ya apa ya luar biasa banget gitu kan, perjalanan atau histori yang luar biasa banget. Nah mungkin teman-teman nanti aku sedikit cerita yang barusan tadi, sedikit memberikan inspirasi buat teman-teman juga. Jadi pada akhirnya adalah gak ada yang gak mungkin selama kita bisa meyakini dan mau menjalani step by stepnya. Dan yang paling penting itu tantangan itu harus dilewatin. Jadi kita nggak boleh lari dari tantangan, kita nggak boleh lari dari resiko-resiko yang ada, tapi kita benar-benar harus menghadapi resiko dan menghadapi tantangan tadi. Nah, sebelum kita memulai acara untuk di sore ini, bagaimana sih tips and triknya gitu kan? Karena yang mungkin teman-teman sudah tahu, membangun bisnis yang bagaimana sih kuliah. Nah terus apa sih hubungannya dengan pekerjaan kita saat ini? Karena yang tadi saya rasakan loh, saya itu kan kerja, tapi pada akhirnya saya nggak kerja. Sekarang saya udah menjadi kayak memiliki sendiri, karena saya benar-benar dikasih amanah untuk memegangnya. Jadi ya berhasil jalan apa enggak sebuah perusahaan, akhirnya saya yang memiliki tanggung jawab seperti itu. Nah ini bisa disetting banget ternyata, jadi nggak nanti gue mau bisnis apa ya, nanti gue mau seperti apa, jualan seperti apa. Nah ini bisa dimulai banget sejak masa kuliah, dan ini sangat banget sama historinya nanti yang akan disampaikan oleh Pak CEO kita, Kak Vitor. Kita sebut Kak Vitor ya di sini panggilnya, dari Harmony Lane Group. Nah sebelum acara kita berlanjut, kita akan menonton dulu nih video yang insya Allah menginspirasi. Jadi teman-teman tetap ya disimak terus setelah dari sini nanti. Mungkin videonya langsung bisa ditayangkan. Nah teman-teman ini belum sempat disapa tadi teman-teman yang ada di sini. Nanti kita ngobrol lanjutannya setelah sudah ada Kak Vitornya langsung. Tapi sebelumnya kita nonton video dulu ya. Itu saatnya Pekalongan, tanah kelahirannya. Di usia muda sudah punya residensial, berkarya bukan cari karyawan. Impian membangun Indonesia dimulai dari fokus bikin usaha. Ayo, generasi milenial tunggu berkarya. Selamat 2045. Kalianlah penentuan.
itu tidak sekedar kita mencari uang, tidak sekedar kita membangun sebuah perusahaan. Lebih jauh lagi adalah ini satu effort, satu mimpi. Dan itu ini adalah jalur yang bisa paling mudah menginspirasi banyak orang. Nah, disitu saya itu mulai, oke, fine, yes, saya mau bisnis. Kemudian saya pikir dong, coba kirim linknya Mas. jurusan apa? Akhirnya setelah saya pertimbangkan, saya pilih jurusan dari industri di Universitas Indonesia. Ini adalah satu jurusan yang IPA masih dapat, ekonomi itu oke dapat, terus dari bisnis juga, sehingga saya pilih teknologi, itu dan sebagainya. Dan ketika saya terima bukti, saya memutuskan yes, saya dapat. Maka MCC yang saya lakukan hanya berhubungan dengan dunia television. Saya mencoba dengan perusahaan, dan banyak macam lainnya. Itu hanya membuat modal bisnis. Kemudian saya aktif organisasi di dana usaha, kemudian berkomunikasi mahasiswa, kemudian saya melakukan development studies dari SUI, dari mulai staff, kemudian kedua akhirnya di organisasi. Dan saya pun berprestasi di dunia bisnis. Saya jadi mapres, mahasiswa berprestasi di kewirausahaan. Jadi sudah saya set saya waktu kuliah di satu adalah hanya berhubungan dengan bisnis. Dari mulai semester 2 saya sudah mulai serius menempuh sebuah bisnis. Bisnis pertamanya adalah bisnis produksi pupuk segala macam itu herbal ya, produksinya di Malang itu pakai di kemudian saya yang usaha pengolahan plastik ini plastik seperti ini kita masuk kita catat menjadi fosil yang sudah kita kumpulkan tidak terpabrik untuk selanjutnya diekspor. Nah, saya juga di sekitar 3 itu nanti cabai rawit dari hektar modal cabai rawit itu mungkin pulang kali mengingatkan hampir 10 tahun itu baik. Nah, saya juga di dan saya kafe ada masih juga kafe di tempat lain juga gitu sama putus juga. Gimana kalau tempat tadi? Nah, akhirnya waktu semester 4 yang bermanfaat dan itu ya jadi bisnis yang dengan mudah saya dapatkan, dengan mudah saya kelola, ternyata tidak seindah yang direncanakan, ya tidak seindah yang dibayangkan. Semua bisnis tadi yang saya cerita itu semuanya semuanya itu resmi. Total kurang lebih kerugian sampai juta rupiah. Dan disitulah saya kalau bayarnya pada itu semester kuliah. Kurang lebih awal itu pas mendekati puasa. Jadi pas puasa itu kalau itu dari terakhir puasa saya sama-sama berpuasa sangat evaluasi sendiri. Kenapa kok bisa kayak gini itu? Apa yang salah? Apa namanya? Saya mengaku harus kuliah lagi. Berjalan semester 5 itu apa ya? Transmisinya kurang bagus. Jadi Kan?
sebelumnya kalau kita masih muter-muter nggak jelas fokusnya di mana. Langkah pertama untuk memulai perjalanan kita adalah memutuskan fokus kita, menentukan set siapa kita dan apa kita mau menjadi. Di situ perjalanan kita baru dimulai. Nah, saya perjalanan mulai umur 21 masuk di usia praktis. Oke, teman-teman, kakak-kakak dan semuanya yang ada di sini, mohon maaf ya, tadi sepertinya jaringannya agak terganggu deh, makanya videonya nggak langsung terdengar di semuanya ya sepertinya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir karena di sini nanti akan kita hadirkan langsung kok ke auditornya. Jadi bagaimana sih, sekali lagi ya, ini buat teman-teman yang di sini tipsnya. Tolong disimak dan nanti boleh kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana boleh di chat gitu kan, atau tipsnya apa sih. Jadi kalau sebisa mungkin kupas tuntas aja rahasianya beliau Kak ini bisa sukses hingga saat ini di usia yang sangat muda. Kita panggil terlebih dahulu Kak Victor Muhammad selaku CEO dari Harmony Land Group. Halo, ya halo, selamat siang Kak. Kak Victor sudah apa aja ya hari ini panggilnya, silakan Kak. boleh. Baik, teman-teman sudah bergabung Kak Victor Muhammad selaku CEO dari Harmony Land Group. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Harus tetap semangat ya. Semangat. Kita sore-sore tapi harus semangat lagi. Ada semangat lagi terus. Siap. Gimana Kak Victor nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Oh, gitu lagi ya. Lagi ya. Nah, Kak Victor, hari ini kita sudah bergabung teman-teman kita nih mungkin dari beberapa daerah juga ya. Pengen tahu tipsnya, triknya Kak Victor sendiri kok bisa usia berapa Kak? 26 ya? Sekarang 27. 27 ya, 27 ini masih sangat muda tapi sudah punya banyak perusahaan, sudah bisa memimpin banyak perusahaan. Ini apa rahasianya? Sedangkan kayaknya kita sekarang usia 24, usia 25 masih deg-degan, besok mau nyari kerja kemana gitu kan. Nah ini kayaknya rahasia-rahasianya harus dikupas nih. Waduh, ini rahasianya nggak ada rahasia. Oh, rahasia. Karena memang mungkin paling sederhananya adalah saya memulai sangat lebih dulu. Oke. Sederhananya, karena mau mulai bisnis itu belajar dari SMA kelas 1. Waktu itu kemudian marketing di MLM. Ya, dan di MLM itu kita dilatih bagaimana punya muka tembok. Gimana nggak muka tembok, orang nggak kenal nih, dan nggak kenal, nggak pernah ketemu, tiba-tiba ditawarin produk yang nggak ada produknya di MLM itu. Produk yang nggak ada produknya, karena story dia dulu awal nih. Iya, itu. Iya, karena MLM itu produknya nggak jelas. Ya produknya nggak jelas waktu itu, tapi itu terus jualan. Jadi, wah latihan mental di situ. Singkat cerita, memang akhirnya SMA kelas 3 memutuskan bahwa ya saya harus berbisnis. SMA kelas 3 yang akhirnya membuat saya mendaftar ke kampus UI di teknik industri. Kenapa? Karena industri UI itu umum di business development dia. Nah saya IPA kan di SMA. Kalau ikut manajemen kan IPS. Ini pindah haluan. Jadi nyari nih IPA mana yang belajar bisnis. Nah kan itulah ketemu teknik industri UI sehingga daftar, dan ketika masuk UI ya udah perjalanan bisnis itu dimulai di situ. Oke, nah nih Kak Victor, yakin banget teman-teman yang hari ini bergabung pasti sebetulnya punya jiwa wirausaha, jiwa entrepreneurnya luar biasa. Teman-teman, saya yakin banget yang bergabung di sini pasti ini calon-calon para pengusaha muda nanti di sini. Kita close dulu mungkin ini kita belum bisa juga sama Kak Victor. Iya. Nah, maka dari itu tapi kita ada ketakutan yang luar biasa banget nih Kak. Ketakutan berbisnis, bisnis usaha, apalagi yang saat ini kita usia-usia masih pada muda. Usianya kan 23, 22, 21, bahkan kayaknya masih banyak teman-teman yang di 19, 20-an gitu kan. Tapi bisnis itu kan nggak mudah ya. Resikonya luar biasa. Modal kita bingung dari mana. Kalaupun nanti punya modal, tapi kita belum tentu berhasil. 1 bulan, 2 bulan masih semangat. Tapi nanti udah kok nggak ada untung, kok malah rugi, modalnya luar biasa. Pasti ketakutan banget. Ini gimana Kak? Iya, memang gimana ya Pak?
kadang orang kan lihat enaknya aja gitu kan, wah udah punya ini punya itu dan sebagainya gitu ya, padahal memang jalannya berdarah-darah, perjalanannya begitu luar biasa challenging karena tapi waktu itu soalnya ini saya tuh terlanjur basah Mbak Ainun, udah terlanjur basah separuh kan nanggung gitu, basah sekali. Nah di situ memang kalau bisa tantangan nih ya luar biasa banget. Di waktu semester 4 itu saya rugi 400 juta. Semester 4 rugi 400 juta. 400 juta. 400 Iya. juta semester 4. Sempat gue bayar semester 4 kan masih lucu-lucunya ya. Iya, saya masih nanti usia berapa tuh? Semester 4 tuh 20. 20 tahun. Ya, 20 ya kurang lebih 19-20 lah. Iya, 19-20. benar-benar. Itu 19-20. uang kah 400 juta? Iya itu tahun. Uang Ya, serius. itu uang. Oke. Dan itu memang berat banget waktu itu karena itu juga bukan uang sendiri. Bukan uang sendiri. Itu uang investor. Ya. Nah, uang investor bahasanya duit minjem rugi, bayangkan. Nah, waktu itu Mbak Ainun aku sempat mau DO nih, mau DO ya, mau cuti. Mau mengajukan cuti dari kampus gara-gara itu. Biar apa? Biar bisa kerja, banting tulang, bayar utang. Ya, untung aja alhamdulillah waktu ditahan oleh dosen dan beberapa teman yang akhirnya nggak jadi. Nah, ya kalau jadinya keluar mungkin malah nggak sampai di sini gitu ya. Benar-benar. Gitu. Itu. Luar biasa ya kuliah. Usia masih ABG, masih ABG 19 tahunan. Udah rugi 400 juta. Bahkan karena usahanya tadi sempat mau cuti, mau keluar kampus. Tapi loh, kan Iya, mau keluar iya, kan? itu dia. Lo gimana utang 400 juta gitu kan? Oke, Iya, siap. itu. Baik, ada lagi nggak historik selanjutnya usahanya apa aja sih Iya. yang sejauh itu? Sebenarnya awalnya nih, kalau dari awalnya dulu ya, saya ketika masuk UI itu statement, saya mau bisnis, sehingga saya hanya ikut organisasi yang berhubungan dengan bisnis. Ikut organisasi yang berhubungan dengan bisnis. Hanya Organisasi berhubungan dengan bisnis. Oke. Sehingga dari mulai ikut di Dana Usaha, di ROHIS, kemudian masuk ke CS, Center for Entrepreneurship Development Studies, di Ristaf, akhirnya wakil ketua, sampai akhirnya jadi ketua organisasi. Itu hanya organisasi bisnis, yang kayak BEM yang umum nggak ikut. Terus hanya ikut aktiviti lomba apapun hanya ikut yang berhubungan dengan bisnis. Sehingga sampai ikut lomba nasional di Menristek, Mendikbud dan macam-macam yang lainnya, itu semuanya hanya berhubungan dengan bisnis. Bahkan alhamdulillah waktu itu jadi MAPRES, mahasiswa berprestasi di bidang kewirausahaan. Di bidang kewirausahaan juga. Iya, semua dasar bisnis. Bahkan biasanya anak kampus kan kalau kita pengen keluar negeri gitu ya, mesti kan ikut conference macam-macam. Saya tuh alhamdulillah bisa keluar negeri waktu itu ke Pakistan. Dalam agenda adalah ekspedisi dagang Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Yang mana ini agenda bisnis juga gitu kan ya. Jadi memang dari semester 1 itu udah set betul bahwa activity everyday-nya itu bisnis. Tambah di waktu kalau teman-teman misalkan sambil kuliah pulang, saya ini kuliah ke kerjaan, ke bisnis gitu kan. Pulang kuliah, ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Gak nongkrong juga. Gak nongkrong juga. Udah nongkrongnya di tempat bisnis. Nongkrongnya gitu. di tempat bisnis nih teman-teman. Ini menarik banget ini. Jadi kalau bahasanya itu kan ada namanya kupu-kupu. Kupu-kupu. Itu anak yang kuliah pulang. Ya kan? Ada yang lupa. Kalau saya ini kuda nih. Kuliah dagang. Kuliah dagang. Atau kubis. Apa kubis? Kuliah bisnis. Kuliah bisnis. Yang di otak tuh bisnis. Iya. Temuan Kak. Dari jurusan apa Kak? Teknik industri. Teknik industri. Oke, Betul, teman-teman dari teknik betul. industri kemudian memang udah otaknya bisnis aja di sini. Bahkan waktu itu sempat kan zaman semester 1 itu masih BBM. Oke, BBM ya. Benar. Ya kan, ping gitu kan. Iya. Masih BBM ini saya setiap hari itu selalu jualan macam-macam. Sehingga dan punya kata khusus tuh. Kalimatnya adalah jangan kaget. Jadi kalau di grup kampus nih di jurusan gitu ya. Ada di BBM terus jangan kaget. Laptop murah tuh. Modem promo gitu tuh. Nah, itu masih fitur gitu kan. Jadi bahkan sampai bercanda teman-teman itu kalau aku ngeluarin HP gitu ya. Jadi masih jadi jangan kaget nih. Ini masih mau jualan nih gitu kan. Karena sudah dicap jualan gitu kan. Benar. Itu udah teman-teman tahu semua. Nah, cuman gara-gara itulah akhirnya saya dapat investor. Gitu. Gara-gara itu. Investor Iya. gitu. Jadi ceritanya setelah jualan modem, laptop, HP yang barang-barang kecil seperti itulah banyak gitu macam-macam. Akhirnya ada teman punya opportunity bikin produksi pupuk.
Saya interest kan, saya Ini kursi nggak pupuk. ada hubungannya sama laptop sama motor Iya, nih, Kak? iya, nggak ada hubungannya. Ya, kebetulan karena saya sering ikut lomba, saya lumayan jago bikin proposal gitu lah ya, bikin proposal atau oke. presentasi. Iya, bener-bener. Singkat cerita ada peluang ini, tak bikinlah proposal. Nah waktu itu lagi ada acara kampus, ada temen nih. Nah, karena dia tahu bahwa saya itu suka bisnis, dia nanya dong, bro, gimana usaha gitu kan? Wah ya biasalah naik turun gitu. Tapi ini ada opportunity bagus nih gitu. Nah itu temanku yang tadi itu interest karena ngerti bahwa Victor itu satu orang baik. Karena selalu kita menjaga kebaikan kalau di kampus dengan teman-teman. Tahu bahwa Victor itu bisnis. Sehingga ketika ada orang baik berbisnis, istilahnya gitu gampangnya. Orang-orang interest kan? Wah Iya. usaha apa itu? Aku cerita ini, ada peluang nih pupuk, tapi butuh modal. Berapa modalnya? 50 juta. Udah gue join gitu. Itu teman tuh. Ya udah gue join. Itu beliau invest, teman gue ini invest pakai uangnya sendiri. Tuh ya, anak semester 1 punya uang 50 juta. Itu bukan uang orang tuanya, uang tabungannya pribadi. Sama temennya patungan berapa teman invest. Ini ya keluarga Jakarta lah gitu kan ya. Kita yang dari kampung nggak punya, beda ya. Nah, Oh ya, sebelumnya kayaknya belum tahu. Kak Victor ini awalnya dari Pekalongan, dari Oh Jawa iya, Tengah, terus Pekalongan. kemudian ke Universitas Indonesia tadi. Oke, Tidak. lanjutkan Kak. Sekarang menetap di Depok ya. Sekarang di Depok. Di orang Depok sekarang. Jadi orang Depok. Nah, dari situ akhirnya apa namanya? Mulai nih dapat modal 60 juta. Itu kita pakai buat produksi pupuk. Ya, langsung 2000 botol. Pas produksi pupuk itu kita kan nyari botol, jadi nyari botol yang bagus gitu kan. Kita nyari kemana-mana, ketemulah salah satu orang yang bisnis gelas plastik inilah istilahnya. Nah pas ketemu plastik ini, Plastik, ya. pas ke Semarang waktu itu dia malah cerita gini, dia curhat malah si orangnya ini. Itu sekian waktu lah, jadi sekian udah lama, setengah tahun kemudian ketemu orang itu dia cerita, gue udah jalan tuh ceritanya, gue udah jalan, belum ketemu orang itu dia cerita, wah aku lagi ada masalah mas, dia ditipu orang, udah hampir cerai, rumahnya mau disita, istrinya udah hamil tua, bos stres banget lah gitu kan, udah cerita masalahnya gitu kan, kita dengerin doang kan, dan mau gimana lagi gitu kan, dan singkat cerita udah gak ketemu lagi, kita pulang ke Depok di Semarang kan, sampai Depok ditanya lagi tuh, kenapa orangnya nelpon, dia nanya, mas ada peluang kerja nggak? Kita bingung kan, dia nyari kerja gitu. Dan waktu itu langsung, ya udah aja ke Depok, nyepos aja. Beneran datang, bercanda kan? Beneran datang tuh ke Depok. Benar. Kita bingung kan, aduh, di sini ngapain? Akhirnya di rumah malah bersih rumah. Malah bingung, ajak ngobrol. Ternyata dia dulunya usaha plastik, jadi botol-botol aqua kayak gini, sisanya dibungutin, pengulung, kemudian dikrasher. Nah, terus dia cerita, bagus bisnis ini, tak buat bisnis modelnya, tak buat financial engineering-nya, financial plan-nya kan. Nih, Jadi proposal nih. langsung diaplikasikan Iya. ilmu-ilmunya di bisnisnya ya. Abis itu jadi proposal menarik, bisnisnya tak cari investor, dapat investor, ya kan, 130 juta waktu itu. Singkat cerita, usaha kedua jadi, gitu. Oke, kedua. usahanya luar biasa Iya, banget. Ini baru abis- usaha kedua, kayaknya usahanya udah banyak banget. Iya, jadi punya pabrik kita mesin setinggi itu ya, di atap ini itu buat ngerasuk. Nah dari situ akhirnya ada tawaran lagi usaha pupuk, usaha nanam cabai 5 hektar Di mana di tuh? Tegal. Di Tegal. Tegal. Berarti Bapak Kak Victor bolak-balik terus Oh ya iya, kalau usaha? dulu kalau saya hari Jumat malam pulang naik bis ke Pekalongan, terus dari Pekalongan pagi naik motor ke Semarang, gue ngecek kantor di Semarang, habis itu sorenya kembali ke Pekalongan lagi, malamnya di rumah, minggu paginya naik bis ke Tegal, langsung ngecek di Tegal, sorenya langsung naik bis lanjut ke Jakarta. Langsung balik lagi ke Depok. Hari Senin ke Depok lagi, hari Senin udah di kampus gitu kan. Ini kayak sulap ya, hari Jumat malam masih di sini, ujuk-ujuk hari Senin udah Itu udah pulang tiga kota tuh, di keempat kota. Bener-bener. Jadi saya naik bis ke Pekalongan, naik terus dari Depok ya, di Depok Depok, Pekalongan, dari Pekalongan ke Semarang naik motor, Pekalongan Semarang. Semarang pulang ke Pekalongan lagi, kemudian naik motor ke Pemalang, karena pupuk itu di Pemalang. Oh, oke. Jadi Iya, plastik iya. di Semarang, pupuk di Pemalang, terus nanam cabai di Tegal. Jadi udah muter-muter tuh. Masya Allah, itu berapa lama Pak menjalani hasil itu? 2 minggu sekali pulang, jadi 2 minggu sekali ke Pekalongan kayak gitu. Jadi seminggu di capek ya? kampung, nah, itu luar biasa. Luar biasa Ya, kan? banget, oke. Itu kadang-kala juga pas kita jualan pupuk itu naik motor keliling tuh ke Magelang, ke Wonosobo, ya kan, jualan buat sampel, buat nyebar sampel gitu kan. Nah itu udah ya udahlah kuliah kan jadi terbengkalai ya. Ya alhamdulillah memang
lulus IPK masih 3,4 lah, artinya nggak jelek-jelek banget gitu, dan lulus normal 4 tahun, bahkan 3,5 tahun selesai, setengah tahunnya skripsi. Jadi sebenarnya bisa 3,5 tahun tuh kan, tinggal skripsi aja. Luar biasa nih, sambil kuliah tapi sudah berani memulai bisnis, gitu kan? Dan udah gitu bisnisnya nggak tanggung-tanggung loh, antar kota membutuhkan effort yang luar biasa. Resikonya mesti banyak, apalagi uang orang yang dipakai modalnya. Nah itu dia. Nah ini gimana bisa terjadi sambil bisnis sambil kuliah? Nah itu dia, itu karena ambisi. Karena ambisi bahwa kita hidup ini, kalau kita cuma hidup numpang hidup, kita hidup kemudian kita kerja, kita dapat uang, kita menikah, kita punya anak, meninggal, terus ya selesai. Terus fungsi hidup kita apa? Gitu ya. Allah menganugerahkan kita hidup, maka ini harus ada pemanfaatan. Saya menyadari waktu kuliah SMA bahwa hidup ini, tujuan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Pertanyaan dengan cara apa? Nah, saya memutuskan dengan jalur bisnis. Sehingga ketika saya mulai bisnis, itu udah ambisi luar biasa. Udah goalnya itu dari semester 1 udah punya mimpi besar ya kan, mau besar banget gitu kan. Tapi ternyata semester 4 tadi ceritanya semua bisnis tadi, pupuk, cabai, plastik, dan ada kafe. Jadi lupa cerita, saya dua kali buka kafe. Yang kafe itu ada orang punya kafe nggak jalan, saya bantu kelola, tapi nggak jalan juga. Terus yang kedua ada kafe Mugi-Mugi. Mugi-Mugi ini story-nya panjang lagi. Saya semester 1 kuliah, semester 2 kuliah itu menang lomba PKM Kewirausahaan. Namanya Mugi-Mugi es krim. Oh, jadi produknya itu. Jadi setelah menang lomba itu dapat 10 juta, kita belikan mesin es krim, ya, mesin freezer. Kemudian kita jual di koperasi mahasiswa. Kemudian nggak laku gitu ya. Berawal dari koperasi mahasiswa. Iya. Terus ya lakunya ala katanya kita bikin es krim asik Mbak Ainun. Es krim ikan rasa sayuran. Es krim ikan rasa sayuran. Ini sarden atau es krim? Itu dia ya. Ini bingung. Jadi ini. itu sangat menarik orang-orang tuh beli, tapi nggak buat orang beli lagi karena nggak enak. Cuman membuat penasaran. Iya, bukan nggak enak sih ya, tapi rasanya nggak menagih. Jadi setelah nyicip, oke gitu selesai gitu kan. Tapi rasa bayam-bayam gimana rasanya? Gitu. Iya benar. Jadi singkat cerita itu bisnisnya nggak jalan. Habis itu kita ngembangin dalam bentuk kafe. Kita bikin kafe Mugi-Mugi. Itu menu-menu Jepang, susu, takoyaki, dorayaki. Berarti ini jago masak. Oh iya dong. Oh iya, yang masak orang lain. Kalau kita masak gosong. Nah, singkat cerita bisnis yang semua itu di semester 4 kuliah itu tutup semua. Dan tutupnya itu bareng gitu. Kurang lebih. Singkat cerita itu rugi 400 juta. 400 juta yang tadi. Nah, semester 4 dan itu stres banget itu ya banget ya. Karena satu uang orang, dua nggak pernah bisnis sebelumnya kan, yang ketiga nggak pernah rugi ya. Jadi itu luar biasa depres. Apalagi ini beberapa teman-teman yang kan udah tak bilang kan, itu kamu sih gitu kan. Ini juga jadi pertanyaan dan penasaran buat kita. Ini anak kuliah bisnis harganya nggak murah bisnisnya, terus rugi lagi. Gimana terus dari keluarga, dari teman-teman? Oh kalau lu teman-teman pada beberapa yang ini nggak ngejudge kan? Ya tuh gua udah tak bilangin itu kan. Karena kan orang kan biasanya gitu komen aja. Kalau kita gagal di komen, kita berhasil di komen gitu. Jadi nah kalau orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Kalau tahu stres kali. Karena waktu itu gara-gara rugi itu nggak punya uang. Akhirnya saya ngekosnya itu karena hemat mungkin itu ngekosnya itu di kosan tukang. Jadi ada sebelah kanan, ya ada tukang sekutang sama tukang nasi goreng gitu. Jadi itu kosan yang ngekos tuh orang-orang tukang-tukang lah. Oke, jadi memang tempatnya bukan layaknya kosan anak sekarang ya? Iya, itu ada tikusnya kan, ada keramik bolong gitu kan. Karena emang nyari yang murah banget. Karena waktu itu udah kuliah itu sudah nggak dikirimin uang sama orang tua. Sebenarnya alhamdulillah orang tua keluarga yang istilahnya cukup lah, bukan nggak mampu banget. Tapi saya memilih untuk tidak dikirim. Karena saya lagi mau fighting, saya lagi mau berjuang, saya lagi mau belajar tentang kehidupan, belajar untuk bagaimana mandiri, sehingga ya kita statement untuk tidak ada kiriman gitu. Ini pasti dapat ke kita psikologisnya luar biasa ya. Dan yang terutama itu malunya luar biasa ke teman-teman yang dulu kalau soal bisnis seperti ini udah gitu gagal. Gimana coba malunya kalau kita bayangkan gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa menjalani itu ya, bisa terlewatkan ya Kak ya. Ya alhamdulillah. Jadi setelah stres kalau ngedrop itu bingung kan mau ngapain gitu kan. Nah itu sempat ngedrop beberapa waktu. Bener-bener ngedrop, bener-bener apa artinya kayak ini hidup mau ngapain gitu kan, nggak gerak gitu istilahnya.
kayak kita tuh sampai biasanya kalau bareng itu kalau kita pulang kampung kan kita keliling nih. Iya benar, Ya, apalagi kita- kalau dari kota Iya, nih. iya kan di kampung itu kita keliling kemana-mana. Tapi waktu itu ya ini karena lagi depresi biasanya itu kalau pulang kampung keliling kemana-mana jadi nggak kemana-mana cuma di kamar gini. Mikirin utang tadi. Iya. Mikirin usaha tutup. Berarti paling kalau ada tamu dia nemuin, tapi kalau nggak ada tamu ya udah kita nggak kemana-mana gitu. Karena ya bayangkan itu sama balik gimana, lu stres banget waktu itu. Nah kemudian karena stres itu galau terus ngevaluasi diri apa salahnya di mana gitu ya. Kemudian satu cerita menarik waktu itu karena galau tiba-tiba saya dapat info ada satu guru saya Pak Happy Trenggono yang mana dulu bisnis itu gara-gara beliau terinspirasi oleh beliau sehingga Pak berbisnis. Happy Trenggono ya. Happy Trenggono itu Pak Happy ini adalah alumni SMA Pekalongan juga yang mana beliau mulai dari nol sekarang sudah wah triliunan lah asetnya gitu kan ya. Nah saya memulai bisnisnya itu apa namanya ketika galau ngedrop itu ketemu beliau terus beliau cerita tentang cicak Tentang dan cicak. beliau cerita waktu pernah rugi 52 miliar. Oke, jadi Kalau- coachnya atau gurunya yang didatangi tadi juga pernah Iya. merasakan kerugian 52 miliar ya. Kalau saya kan cuma 400 juta kan kecil itu ya. Iya, 52 benar. Nah, akhirnya cicak ini menarik kata Pak Happy itu. Cicak ini kan hidupnya di mana? Di dinding. Di dinding, Di dinding kan? ya. Ada kan. Kemudian makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk terbang atau di dinding. Nyamuk terbang dong, Kak. Terus bagaimana ceritanya? Ada hewan yang nggak bisa cicak terbang nggak? Nggak punya sayap, Kak. Cicak Bisa punya bisa sayap. lompat nggak? Bukan kodok juga. Cicak nggak bisa lompat, nggak bisa terbang. Tapi makanannya hewan terbang coba. Oke, Iya kan? cicak yang di dinding, Nggak tapi bisa. makanannya kan nyamuk ya yang Betul, terbang. yang terbang. Tapi hidup ya, bisa Tapi makan hidup, nyamuk ya. tapi bisa makan. Oke, oke. Ya kan? Artinya gini loh, ternyata Allah menciptakan kita itu dengan kelebihannya masing-masing. Apa kelebihan cicak? Yaitu lidahnya bisa memanjang dan akurasi tembaknya tepat. Oke, Ya kan? itu. Jadi kata si cicak nih, nyamuk mau lewat sejam sekali, 2 jam sekali, tapi sekalinya kamu lewat langsung zup, gue tangkap lagi gitu. Karena saking hebatnya, ya kan? Nah, ternyata makhluk diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihannya masing-masing. Waktu saya mikir, apa kelebihan saya gitu kan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, harusnya saya, kalau kelebihan saya apa, saya bisnis apa harusnya? Kan gini, kalau kita bicara kelebihan, kita bertanya lagi kan, bisnis yang tepat buat saya apa? Saya galau tuh, mencari bisnis yang tepat buat saya. Singkat cerita, itu dari 2014 puasa sampai April 2013 puasa sampai 2014 saat April, itu galau panjang. Saya sambil kuliah, tapi udah depresi gitu kan, udah males. April, waktu itu tanggal 21 April. 21 April. Nah, Ini ulang tahun. sebelumnya, oh iya benar. Kak Vita ulang tahun tanggal 21 Iya. April, teman-teman. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi waktu itu ulang tahun saya ke-21. Pas ya? Pas. Nah, sehingga ini kalau ulang tahun 21, usia 21. Ini kayak ini tahun kebangkitan ya gitu. Oh, tahun kebangkitan. Ya, saya Karena harus pas nih di 21. saya harus menemukan. Wah, teman-teman, ini sepertinya ada gangguan sinyal ya. Ada yang belum terkoneksi sepertinya. Iya. Oke, Coba kita dicek. suaranya Suara masih masuk ya, tapi suaranya masuk dicek sedikit, dulu tapi sepertinya. dari video. Oh iya, Wah, siap. alhamdulillah sudah. Monggo Nah. Kak, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi itu sudah luar biasa gitu kan. Terus paham bahwa kita harus menemukan fokus kekuatan kita apa, fokus saya apa gitu kan. Nah itu waktu itu galau nyari. Singkat cerita, ada teman minta jualin rumah. Oke, ada teman minta jualin rumahnya. Terus akhirnya kita bantu jual, laku. Itu untung pertama saya di bisnis properti, 16 juta rupiah. 16 juta rupiah itu berarti kondisi saat udah lulus ya? Belum. Oh belum. Semester 4 masih. Semester Semester 4. Itu adalah gede banget 16 Gede juta itu. banget 16 juta tadi. Waktu itu tuh gede banget 16 juta itu. Karena yang punya duit banget. Iya, betul. Nah 16 juta rupiah itu untung,
Jadi ini bisa seperti ini. Nah, ketika kalau tadi akhirnya saya memutuskan 21 April saya fokus di bisnis properti. Nah, pertanyaan kan muncul, kalau mau bisnis properti, bangun perumahan nggak punya duit, nggak punya modal. Nah, dari mana mulainya? Yang paling gampang, jadi sales. Memang berarti jadi sales. Jadi sales. Tadi merasakan dapat untung. Betul. 16 juta jualan rumah. Nah, Ini yang marketingin juga Kak Victor. Iya. Nyari-nyari orang yang wah, mau beli. tapi kalau rumah pertama yang dijual sebenarnya itu ceritanya saya bersama teman-teman itu 4 orang. 4 orang. 4 orang. Yang mana yang beli itu adalah bapaknya temanku ini. Oh, Jadi sebenarnya kita nggak marketing juga. Nggak marketingin juga ya. Iya, karena yang beli bapaknya temanku yang ikut sebagai calo juga di situ. Oke, iya. Ya, yang mana bapaknya itu memberikan anaknya itu gitu ya. Jadi Tapi sebenarnya berarti untung 16 juta tadi dibagi-bagi dong. enggak, 64 juta dibagi 4. 64 juta. Rumahnya gede ya kan di Jakarta soalnya. Oke. Nah, 16 juta dapat. Nah, terus dari 16 juta itu untung akhirnya saya memutuskan masuk properti. Ya kan? Dari mana jadi sales lah. Ya kan? Paling gampang itu jadi sales. Kenapa? Karena punya modal, nggak punya jaringan. Apalagi kalau ngomongin properti kan beda banget dari usaha sebelumnya. Ilmunya Yes. pun nggak ada sama sekali. Sama sekali nol. Yang Nggak ada paham. cuma bisa nawar-nawar doang dulu. Iya. Nawar-nawarin. Tapi saya tahu betul Mbak Ainun bahwa kalau kita berbisnis, maka yang paling penting, paling mendasar kita harus kompeten. Bener. Oke. Harus kompeten. Kenapa saya dulu gagal? Sederhana, saya tidak kompeten. Yang bisnis yang pada Yang tutup tadi. kafe, yang plastik, yang pupuk, yang cabai, saya tidak kompeten waktu itu. Nah, ketika memutuskan masuk ke properti, saya concern prioritas utamanya adalah belajar bagaimana menjadi kompeten di properti. Oke, jadi itu ya. Itu Keyword nih. keywordnya di situ. Keyword di situ. Kita jatuh, udah properti kita harus belajar. Akhirnya kita buka agensi properti. Nah, kita namanya Mitra Mugi Properti. Mugi diambil dari bisnis sebelumnya, Mugi-Mugi. Yang mugi-mugi kafe. Iya, Tadi iya. kan sempat ya teman-teman jualan Iya, es krim Mugi-Mugi. Ada Mitra Mugi Properti, ya kan? Jalan ini logonya ini. Nah, Mitra Mugi Properti kayak Ini kita lagi ada di studionya Iya, Harmonyland. Nah, kita jalankan Mitra Mugi Properti dari nol, ya. Cara yang pertama gimana? Nyari klien dulu, nyari developer, ya kan? Dan developer datang, ada perumahan lagi bangun, udah samperin, Pak, kita bantu jual, ditolak. Ya, kita mau bantu jual aja ditolak. Kita mau bantuin jualan ditolak. Iya. Kan orang jual butuh rumah kan. Tapi kita mintanya eksklusif soalnya waktu itu. Oh, Kenapa? iya. Karena kalau nggak eksklusif nanti kita udah ngiklan sampai ya jual orang lain. Oh, maksudnya itu eksklusif itu khusus. Eksklusif itu khusus. Jadi rumah itu yang jual cuma kita gitu. Oh, Itu iya. ditolak-tolakin. Karena ya ini siapa lu mau Iya. jualin rumah saya gitu Betul. ya. Wah, luar biasa itu, susah banget. Nah, alhamdulillah akhirnya mulai tuh 1 kejual, 2 kejual, akhirnya kita nyewa kantor. Di kantor ini nih kita dari tahun 2014. Kantor yang saat ini Yang ada di saat sini ini. di 2014. 2014. Jadi itu kantor pertama kita ini. Tapi dulu masih kosong nih, belum ada ruangan ini belum ada gitu Ada ya. ya, dulu Jadi kosong. gedungnya besar tapi kosan dipakai cuma 2 ruangan gitu ya. Bener. Wah, pokok masih ala kadarnya banget. Nah, akhirnya rekrut karyawan, penjualannya makin bagus, berjalan. Nah, tapi dalam perjalanan itu saya terus belajar ke bank, belajar ke notaris, belajar ke developernya itu sendiri, belajar ke kontraktor, belajar. Akhirnya perjalanan Mbak Ainun setahun kurang lebih itu aneh tuh. Ada developer nih nanya gini, Mas Victor, di properti sudah 5 tahun lebih kali ya? Karena saya kalau bilang barusan nggak enak kan. Oh iya Pak, ya lumayan lah gitu kan. Oh iya nih saya juga udah 5 tahun, tapi kok masuk kan udah ngerti semua ilmunya gitu kan. Jadi, Padahal saya baru 1 tahun. baru setahun. Baru 1 tahun. Ya baru setahun. Jadi dan alhamdulillah waktu kita agensi marketing sebelum developer itu developer itu konsulnya ke kita. Developer malah konsultasi ya. Iya, Mas Victor, aku mau beli tanah nih. Itu isinya gimana? Marketnya seperti apa? Desainnya bagusnya gimana? Layoutnya seperti apa gitu? Servernya gimana? Nanya. Jadi kita itu belum punya proyek, tapi udah jadi konsultan duluan. Oke. Gitu. Kenapa? Karena setahun kita habiskan untuk belajar. Benar. Karena tadi kan keywordnya harus kompeten Harus ya. kompeten. Jadi mau nggak mau dikejar Betul. banget tadi. Jadi kalau punya duit itu, misalnya penjualan untung, itu hampir nggak pernah punya beli yang macam-macam. Motor juga jadi dulu nggak pernah, yang waktu itu yang nggak pernah berubah, ya kan. Kalau punya uang selalu buat pelatihan, investasi.
kepala, Leher ke atas. leher ke atas gitu. Berarti otaknya nih yang Betul. diisi terus. Karena saya menyadari bahwa untuk menjadi hebat, untuk menjadi sukses itu kita butuh kompetensi. Karena itu kalau punya uang itu pelatihan, ikut kelas. Akhirnya kita menjadi developer. Tapi ya belum bisa kan punya modal, ya udah ikut kelas, ikut training. Dan itu luar biasa sampai akhirnya alhamdulillah 2015 ada investor berkesempatan kita menjadi developer. Bangga dong. Jadi developer itu artinya yang punya proyek. Betul, kita beli lahan. Benar. Banyak investor kita beli lahan. Itu bangga banget kan, wah gue developer. 2015 saat yang lain itu lulus kuliah. Saat yang lain itu lulus nyari kerja, kita sudah punya proyek sendiri developer. Yang saat habis wisuda nyari kerja, tapi Iya. di sini Kak Victor udah menjadi seorang developer. Developer itu yang punya project. Betul. Gitu ya. Malah kita nyari karyawan. Ya. Malah kita nyari karyawan. Nah, bahkan Mbak Ainun pas skripsi saya presentasikan kebetulan skripsi saya tentang properti juga gitu ya. Saya selesai sidang skripsi, masih ada dosen di slide terakhir tuh perumahan pertama kita. Wah, promosi. Lagi sidang. Betul, tak sadar Bapak Ibu, ini proyek pertama saya yang ilmu saya presentasikan tadi saya terapkan di sini. Saya bilang kayak gitu. Ini untuk Bapak Ibu khusus diskon 100 juta rupiah. Waduh. Luar biasa. Itu ketawa semua dengan dosen tuh. Yang ketawa sama dosen. Wah, Victor gila dia malah mau jualan gitu kan. Mumpung Pak presentasi gitu kan. Selesai sidang kan keluar ruangan, aku udah nyimpen brosur banyak. Tak bagi teman-teman di kampus seangkatan jurusan tak bagi-bagi. Teman-teman saya jurusan pada gila semua. Wah, Victor yang gila emang nih. Kalau kita mau sidang malah nyebar brosur gitu kan. Ini bukannya ngasih souvenir kenang-kenangan mulu, ngasih brosur perumahan. Iya, itu luar biasa. Alhamdulillah, proyek pertama jalan. Udah bangga banget kan, udah keren banget lah. Tapi ya sekali lagi kompetensi. Singkat cerita, proyek pertama kita kan memang penjualan jago alhamdulillah. Perizinan kita juga kuat. Ternyata konstruksi kita nggak ngerti. Di situ ternyata kita ketipu sama kontraktor. Dan itu rugi 500 juta rupiah. Oke, ini baru mulai bisnis. Baru jadi udah awalnya seneng banget kan jadi developer kan, tiba-tiba jebret ketipu kontraktor rugi 5 juta. Padahal saya udah pakai ilmunya diajarkan di training, yaitu membayar itu permen bertahap. Ya kan, bayar prokes. Saya udah lakukan. Ternyata kontraktornya lebih pintar lagi. Bangunan dibangun, tapi bangunannya utang semua. Jadi materialnya itu ngutang, tukangnya nggak dibayar. Ini berarti kontraktornya support orang luar gitu ya? Iya, kontraktornya nakal. Kita sih lihat bangunan, oh bobotnya sudah mencapai, kita bayar gitu ya. Ternyata itu material yang buat bangun belum pada dibayar. Belum dibayar. Wah, singkat cerita tuh rame, ada preman, ada apa, kita diincar macam-macam. Wah, luar biasa. Ini berarti Kak Victor udah diteror nih. Waduh. Sama Ya itu kedutaan gue kecil, ini udah kedutaan aja dikit deh. dulu Kak Victor lebih kecil dari ini ya. Nah, itu ada preman gede, kita kan berarti ke atas gini kan. Itu ancam kan preman dari toko material. Wah, siapa yang bangun nih? Jadi kalau nggak dibayar nih kita bongkar bangunannya. Waduh. Aku datang kan begini dong, nggak sini kan. Pak yang nggak sini tuh Pak, saya juga korban ketipu nih. Wah gitu kan, wah itu saya walaupun kecil-kecil ini juga kan nekat juga kan ngomong kayak gitu. Nah alhamdulillah untungnya aku udah persiapan, ada surat menyatakan bahwa hutang piutang kontraktor bukan tanggung jawab developer. Keluarkan Pak, kita ada perjanjian ini bukti kwitansi kita bayar, kita ada perjanjiannya, kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Ini kontraktor yang jahat, kalau mau Bapak nyalahin, kalau Bapak mau nyerang, serang kontraktornya, jangan saya Pak, saya korban gitu kan. Akhirnya kita bersepakat menyerang kontraktor bersama-sama gitu. Akhirnya malah kerjasama untuk mencari kontraktornya tadi gitu ya. Tapi ya begitulah, uangnya hilang. Proyek pertama rugi 500 juta. Proyek pertama udah langsung rugi. Dan aku waktu itu pas kasih investor kan, report kan, wah investor marah-marah. Waktu itu investor kita instansi kebetulan jadi kayak sidang skripsi itu. Mungkin lebih banyak, kalau skripsi kan 4 dosen, ini ada 8 berapa orang tuh. Saya presentasi gini terus ada satu investor yang cukup gitu kan. Wah, antum gitu kan. Waduh, serang habis kan. Akhirnya kita nyampaikan, Pak, ini rugi salah kita. Sehingga kerugiannya kita yang nanggung. Jadi investor kan harusnya dibagi hasil, bagi rugi kan. Ini malah investor tuh walaupun kita rugi, tetap dia untung misalnya gitu. Karena kita berinisiatif, udah kita bayar keuntungannya. Ya, yang rugi kita aja gitu kan. Tanggung jawab ya. Itu gara-gara itu alhamdulillah bertumbuh kan sampai apa namanya gara-gara itu jadi orang investasi sampai akhirnya sekarang.
Itu kurang lebih. Kepercayaan juga ya. Dan sekarang kita udah 19 perumahan 19 perumahan di ya. daerah 11 Bogor, Depok, project. Sukabumi, dan Jakarta. Oke, luar biasa banget di usia yang 27 saat ini sudah memiliki 19 proyek perumahan yang dimana kalau udah ngomongin perumahan kita kebayang ya, satu rumah aja harganya sudah 300-400 juta. Iya kan? Nah, dari sini nih Kak Victor, saat ini kan hari ini teman-teman lagi menunggu-nunggu juga nih. Bisnis itu banyak resikonya, banyak juga apa sih kerugiannya, modalnya. Aduh, ini udah gak kebayang. Sebenarnya saya sendiri aja dengar cerita yang seperti ini. Kalau saya memposisikan seperti Kak Victor, nggak tahu. Mungkin saya udah stres kali ya. Stres terus udah nggak tahu saat ini saya masih waras atau enggak, kayaknya luar biasa banget tekanannya. Nah, berbekal dari semua histori yang ada di Kak Victor, maka dari itu kita di Harmony Land Group ya Kak Victor ya, itu meluncurkan sebuah program yang disebut dengan Mitra Mugi Institute, yang dimana program ini adalah menjadi sebuah wadah untuk teman-teman, untuk para generasi muda yang saat ini insya Allah siapa tahu yang hari ini bisa bergabung juga. Nah, kita akan share juga nih. Nah, apa sih sebenarnya dari Mitra Mugi Institute ini Kak? Jadi teman-teman semua, dari perjalanan saya menyadari bahwa ternyata bisnis itu tidak semudah para motivator sampaikan. Oke, bisnis nggak semudah seperti yang dibilang motivator. Siapa yang mau sukses? Saya, gitu kan? Keluar bisnis rugi semua. Gitu. Nah, karena apa? Antara ilmu-ilmu di kelas dengan ilmu praktikal di lapangan ternyata sangat different. Karena itu, saya dari perjalanan saya jatuh bangun itu saya rekam dalam satu buku. Nama bukunya adalah The Successful Young Property Planner. Itu sudah kita launching dari 2 tahun lalu. Ya. Kalau ada yang pengen baca berarti bisa dicari lah. Itu Januari 2019. Tapi ternyata buku itu kurang impactful. Ya, akhirnya kita bikin program lebih powerful lagi, yaitu pendampingan bisnis. Pendampingan bisnis. Sehingga teman-teman semua anak muda yang pengen jadi developer, kita membangun sebuah program disebut dengan Mitra Mugi Institute Executive Program, yang mana teman-teman itu dari masuknya sebagai sales seperti saya dulu. Itu akan kita bina menjadi sales dari profession, terus jadi sales, terus jadi certified property consultant, kemudian dari menjadi sales leader, kemudian menjadi project manager, kemudian menjadi developer, dan bahkan memiliki PT sendiri. Luar biasa banget. Itu kita akan luar biasa banget. Karena saya sadar betul bahwa saya dulu memulai nggak punya mentor. Saya punya banyak guru tapi saya nggak punya mentor. Karena guru hanya ngasih insight, ngasih training. Dengan mentor ngasih jalan. Saya nggak punya mentor. Sehingga saya nabrak sana, nabrak sini. Kuliah saya punya habis. Ya, bahkan saya itu juga nggak punya banyak teman-teman banget. Karena saya nggak pernah nongkrong di kampus. Kerjanya ya setelah pulang kampus ya bisnis dan sebagainya. Nah, sehingga itu luar biasa perjalanan. Nah, kalau semua orang harus mengalami itu kan orang bilang kalau mau sukses rugi dulu. Apakah harus? Ya kan? Karena pengalaman itu adalah yang paling berharga. Tapi pengalaman orang lain jauh lebih berharga. Kita belajar dari pengalaman orang lain bisa. Benar. Ya kan? Nah, karena itu pengalaman saya teman-teman, saya buat dalam satu metode, dalam satu kurikulum, dalam satu pengembangan development, yang mana program ini insya Allah akan membantu teman-teman bertumbuh luar biasa. Pertanyaan kenapa dari sales? Karena Rasulullah SAW pun sukses dimulai dari sales. Benar. Berdagang. Dari dagang. Karena sales atau dagang itu adalah fondasi dari bisnis. Kalau nggak bisa dagang, jangan pernah bisnis. Karena namanya bisnis itu dagang. Walaupun beda, kalau dagang hanya jual dapat untung. Nanti ada levelnya lagi bisnis namanya. Itu di atas dagang. Tapi fondasinya dagang. Kalau nggak bisa dagang, nggak bisa bisnis. Tapi kalau sudah bisa dagang, harus naik level ke bisnis. Bedanya apa? Kalau dagang itu hanya jualan, activity, ada profit, ada untungnya. Kalau bisnis menciptakan entitas, menciptakan sistem, yang mana sistem inilah yang menciptakan profit. Ya, bedanya adalah dagang itu sekali tembak dapat untung, kalau bisnis menciptakan perusahaan, organisasi, sistem yang menciptakan profit. Nah, yang kita ajarkan adalah menjadi seorang entrepreneur atau seorang pebisnis, yang mana dimulai dari dagang atau bahasa lainnya sales. Nah, karena itu program ini dimulai dari membangun mental yang kuat, membangun mindset yang powerful, yaitu sebagai sales. Nah,
Programnya teman-teman nanti sudah kita buatkan kurikulum yang insya Allah akan membantu teman-teman bertumbuh. Ini singkat cerita ya, tak kasih kisi-kisi kurikulumnya. Jadi teman-teman akan join sebagai sales, tentu seleksi ketat gitu ya, seleksinya ketat banget. Nah ketika keterima ada probation. Ketika itu lolos di tahap probation ini, di probation yang akan dibangun adalah mental. Karena menjadi seorang entrepreneur yang paling mendasar bukan knowledge, bukan pinter. Kalaulah pinter, maka dosen harus jadi pengusaha semua. Nyatanya enggak. Oke. Kalaulah menjadi pengusaha terus punya banyak modal, maka anak-anak orang kaya harus jadi pengusaha semua. Betul. Nyatanya enggak. Nyatanya enggak. Kalaulah jaringan harusnya menjadi penting di bisnis, maka anak-anak politikus harusnya punya bisnis semua. Nyatanya enggak. Maka apa yang paling penting di bisnis adalah mental. Maka di tahap probation kita akan melatih mental teman-teman. Yang mentalnya nggak kuat akan out. Yang mentalnya kuat akan naik selanjutnya jenjang, yaitu masuk menjadi sales basic, gitu ya. Sales lah, baru masuk lah, masih junior istilahnya gitu ya. Nah, mulai jualan. Tapi kita nggak sekedar jualan, karena di kita itu namanya properti konsultan. Kita bukan jualan rumah, kita membantu orang memiliki rumah. Different, oke? Nah, sehingga nanti ada certified, namanya certified home buyers consultant, sertifikasi konsultan pembelian rumah. Nanti ada pelatihannya, ada keilmuannya, bagaimana menjadi certified home buyers consultant. Yang mana tugasnya properti konsultan ini adalah membantu customer memiliki rumah. Oke, berarti gitu. Membantu. Nggak hanya sekedar jualan. Nggak sekedar jualan. No, kita nggak jual, kita helping other gitu kan. Kita membantu orang memiliki rumah. Kemudian kalau itu udah mampu, kita akan level lagi, namanya certified residential selling management. Kalau properti konsultan dia hanya fokus bagaimana how to sell, how to help customer, gitu kan? Bagaimana membantu customer memiliki rumah aja. Selesai di situ. Sedangkan certified residential selling management itu adalah sertifikasi untuk bagaimana mengelola proyek secara keseluruhan dari asal penjualan. Dari mulai analis kompetitor, product design, product plan, marketing, konsepnya, jualannya dan sebagainya. Kompleks banget. Ilmunya kan banyak banget. Itu naik level, ada sertifikasinya lagi. Nah, kalau sudah certified residential selling management, ya, nanti berkesempatan naik level lagi menjadi project manager. Nanti certified residential project management. Nah, project management itu ada 4 aspek: perizinan, pembangunan, penjualan, dan keuangan. Oke, disebut P3K, perizinan, penjualan, pembangunan, dan keuangan. Nah, penjualannya sudah dikuasai di tadi residential selling management. Di basic awal tadi. Nah, setelah itu tinggal menguasai 3 aspek lainnya. Setelah menguasai semuanya, nanti naik level lagi menjadi developer. Saat developer ada certified residential development. Nah, ini beda lagi. Sebagai developer harus memiliki 2 kompetensi utama, adalah project acquisition dan project management. Project management dikuasai di certified residential selling management, di certified residential project management. Kemudian setelah itu teman-teman akan belajar di project acquisition, bagaimana menganalisa lahan, bagaimana bikin FS, bagaimana bikin analisa yang kuat kayak gitu. Nah, setelah belajar ini, teman-teman akan mendapat certified residential development. Gitu. Nah, sebagai developer itu cuma satu proyek, concern mengelola proyek. Nanti teman-teman akan naik level lagi, bukan sebagai developer, tapi sebagai entrepreneur. Bedanya apa? Kalau developer itu adalah mendevelop project, memiliki satu proyek, maksimum 2 proyek. Sedangkan entrepreneur membangun tadi entitas company yang bisa menciptakan beberapa project. Kita akan ajarkan. Nanti ada keilmuan lagi namanya bisnis step up. Wah, itu panjang lagi. Keren. Itu panjang lagi. Bisnis step up itu nanti ada startup, grab 1, grab 2, grab 3 sampai scaling up, sampai operating in big scale. Itu akan lebih panjang lagi perjalanannya. Jadi memang kita bikin kurikulum yang begitu luar biasa, insya Allah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan dari mentor-mentor saya, dari guru-guru saya menghabiskan uang ratusan juta belajar. Ya kan? Dan teman-teman nggak usah ngabisin uang ratusan juta untuk belajar, nggak usah ngabisin uang 1 miliar untuk mengalami rugi. Karena saya ternyata setelah itu udah rugi total 1 miliar lebih. Ya, jadi nggak usah rugi 1 miliar lebih, nggak usah keluar 100 juta untuk belajar, tinggal ikut program ini dan pelan-pelan kita jadi hebat. Oh gitu. Keren banget. Nih kalau sampai teman-teman bergabung ke sini, pasti kan seleksinya juga luar biasa ya Pak? Tentu, karena hanya orang hebat lah yang pantas jadi hebat ya. Hanya orang hebat lah yang pantas untuk jadi hebat. Jadi hebat. Karena orang yang punya keyakinan bahwa dirinya hebat itu ada yang pantas. Kalau dia nggak yakin, dia mentalnya lemah, dia nggak mau berjuang, dia nggak punya ambisi, dia nggak fighting, ya maka
mau dikasih ilmu kayak apa juga nggak akan jadi. Gimana mau jadi hebat ya? Betul, dia aja nggak yakin. Oke, benar. Nah, nih Kak, pasti pertanyaan dari teman-teman, nih serius program benar-benar dari sales kok bisa jadi developer, punya bisnis sendiri, punya PT yang dimana nanti ya jadi pengembang, jadi pemilik gitu kan? Ya. Ini serius beneran, nggak bohong-bohongan. Wah ini serius, Ya, super. karena nanti takut kita hoax dong nih. Jadi teman-teman sendiri, karena kan kita juga berpikir ya siapa sih yang mau ngasih ilmu seperti itu? Ini gratis kan? Betul, gratis. Bahkan Oke, digaji, gratis. bahkan dibayar. Digaji kan? Bahkan dibayar. Bener, kita Bahkan dibayar. jadi teman-teman di sini pun setiap tahapan-tahapan teman-teman masuk dari nol, dari sales tadi Yes. sudah ada gaji. Udah ada gaji. Jadi Ada bonus, ada bonus gaji, gede juga. Ada bonus, Yes. ada ilmu, ada masa depan. yang luar biasa banget. Gratis ya. Gratis tis. Ini serius nih bukan hoax Serius, ya Kak ya. Oke Iya. teman-teman, pasti karena gini Kak, di luaran sana seusia 20-an, 21, 22 itu lagi mencari jati dirinya ke depan Iya. akan menjadi apa Iya. gitu, sehingga kayaknya kalau ada penawaran yang dimana wah ini masa depan gua nih, ini cerah banget, tapi kayaknya kok nggak mungkin, kita akhirnya ragu gitu. Kita mau melangkah dan mau memilihnya pun ragu, ini bener atau enggak sih programnya. Dan untuk membuktikan ini bener atau enggak, gimana kalau kita panggilkan, sudah ada alumninya ya? Ya Sudah betul ada yang sekali. sudah berhasil Jadi di sini? sebenarnya program ini nggak sekarang baru muncul. Oke. Ini ide program sudah 3 tahun lalu. Sudah 3 tahun yang lalu teman-teman, 3 jadi tahun artinya lalu. sudah berjalan ya memang. Yes, 2017 kita sudah punya 2017. idenya, dan kemudian 2019 dengan launching buku kita sudah bikin programnya juga, Oke. yang mana kita sudah launching program ini sebenarnya di Kemenpora Sudah di launching ya ya program tanggal ini 10 sendiri. Oktober 2019. Oke. Namun waktu itu konsepnya belum seperti ini, karena masih kita pengembangan terus, ya kan, artinya masih banyak pengembangan. Nah, sehingga ternyata akhirnya kita pun sudah ada contohnya, sudah ada alumni konkret yang beliau awalnya sales. Awalnya sales ya. Ini kisah nyata ya, nggak tipu-tipu ya. Nanti bisa divalidasi kalau teman-teman sudah bergabung Iya, di sini. ini langsung. awalnya sales, kemudian sudah kita angkat jadi developer sekarang, dan sekarang dia mengelola proyek seluas 2 hektar. Serius? 2 Oke. Ini dari sales sekarang punya lahan punya proyek 2 hektar. 2 hektar. Nah gitu mungkin biar mudah. Baik, kita langsung panggilkan saja dengan Mas Haikal Fakih yang saat ini sudah bergabung bersama kami kita ya. Oke, Mas Haikal Fakih. Oke, silakan. Siap. Waduh. Oke. Silakan. Wah, ini teman-teman kita udah ada bukti konkretnya dan nyata. Ini Mas Haikal Fakih ya. Iya. Mas Haikal Halo, Mbak. Fakih. Dulu bergabung di sini tahun berapa Mas? Tahun 2016 akhir. 2016 akhir. Jadi dulu kalau saya dulu kan 5 tahun yang lalu, saya sekitar 1 tahunan di sini. Mas Haikal Fakih masuk di sini. Ya, Dari mulai posisi sales seperti itu ya. posisi sales. Seperti oke. Mungkin Mas Haikal Fakih boleh disapa dulu dan mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih teman-teman kita Ya, halo teman-teman gitu. Sampai bertemu gitu kan. Saya Haikal Fakih. Jadi usia saya saat ini adalah di usia 25 gitu ya. Jadi Masih 25 ya Mas ya? Masih 25. Masih lajang ya Mas? Ya, insya Allah. Oke, masih lajang. Siapa yang mau lamar? Siap. Gimana Pak? Silakan lanjutin. Ya, jadi ya di Mitra Mugi Institute ini gitu ya. Jadi saya dulu masuk di tahun 2016 lah ya Mbak. Kurang lebih. Jadi saya dari awal itu saya dibentuk mentalnya. Jadi diajari di Mitra Mugi Institute ini, diajari bagaimana bermindset juara gitu. Jadi banyak orang kan yang memandang target itu sebagai beban. Tapi di Harmony Land, di Mitra Mugi Institute ini, itu tantangan-tantangan target gitu ya. Target-target itu artinya sebagai tantangan. Jadi ketika kita sudah bermindset bahwa target itu adalah tantangan, kita berupaya untuk mencapainya. Kalau misalkan kita bermindset bahwa target itu adalah beban kan, ya gimana gitu kan? Ya kita malas-malesan lah gitu kan, ngapain gitu orang beban buat kita, gitu sih kurang lebih. Jadi ya saya merasa beruntung sekali sih masuk di Harmony Land ini karena karir path-nya jelas yang pertama ya. Karir path-nya jelas, di awal pun saya diberitahu gitu. Jadi
Ini ya, saya mungkin sedikit bercerita gitu ya, Mbak. Boleh, boleh. Nih karena ada mentornya langsung nih. Iya, betul gitu. Kan juga gitu. Iya. Jadi Mas Victor ini ya salah satu mentor saya lah ya di Harmony Land Group ini. Jadi saya memang mimpi saya dulu ya, cita-cita sih bukan mimpi. Cita-cita saya adalah jadi pengusaha. Saya masuk di salah satu PTN favorit gitu ya di Indonesia ini, jurusan manajemen. Ya, dari SMA saya sudah mau jadi pengusaha, makanya saya memilih jurusan manajemen ini yang saya berpikir ketika lulus nanti udah ada nih ilmu memanagenya. Kalau boleh tahu dari mana, Mas? Saya dari Universitas Brawijaya, Mbak. Oke, dari Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur, betul. Terus ke Depok jadi sales? Iya. Oke, lanjutkan jalannya. Gitu, jadi kemudian setelah lulus gitu kan, saya bingung nih, gitu kan, ya biasalah mahasiswa gitu ya, banyak galaunya, lulus mau jadi apa segala macam. Saya bingung, saya mau tetap mempertahankan cita-cita saya menjadi pengusaha atau saya melamar-lamar kerja nih, gitu kan, melamar-lamar kerja, misalkan ikut tes CPNS, BUMN dan sebagainya gitu. Akhirnya saya bertemu ya, dipertemukan gitu kan, qadarullah dipertemukan dengan perusahaan ini, Harmony Land Group, yang memang semangatnya itu mendukung gitu ya, mendukung orang-orang atau staff-staffnya itu menjadi developer gitu. Karena saya dulu bingung mau usaha juga usaha apa gitu kan, karena butuh modal yang luar biasa. Lulus banget ya. Iya, ilmunya belum ada, kemudian mentornya belum ada, terus juga yang saya pikir, yang ada di pikiran saya ketika menjadi pengusaha itu butuh modal gitu. Akhirnya saya masuk ke Harmony Land ini, diberitahulah. Jadi pertama kalinya saya masuk di sini adalah menjadi sales properti, Mbak. Oke. Gitu. Di Jadi Mitra Mugi Propertinya ya? Iya, di Mitra Mugi Propertinya. Jadi kayak ya yang biasa teman-teman ketahui juga mungkin ya. Jadi kita jualan rumah gitu. Singkatnya itu jualan rumah. Jadi pertamanya juga saya mikir nih gitu kan, karena kan sales itu kan konotasinya itu ini ya. Sales gitu ya. Sales Biasa gitu ya. keliling-keliling, tempat-tempat rumah gitu ya. Itu door to door segala macam gitu kan. Ya bagi sebagian orang di Indonesia saat ini mungkin sales itu menjadi momok gitu kan. Akhirnya saya mikir ketika saya menjadi sales, nanti apa kata orang, misalnya gitu lah ya, gengsi dan sebagainya. Dari Brawijaya gitu ya. Iya, Jauh gitu ya. Lulusan S1 gitu kan, kemudian manajemen di salah satu PTN favorit Universitas Brawijaya gitu kan. Tapi di situ juga dijelaskan gitu, untuk menjadi seorang pengusaha ya harus hatam dulu lah istilahnya, harus hatam dulu ilmu salesnya ini gitu, karena ya pengusaha-pengusaha di dunia gitu, bahkan pun Mas Victor itu basicnya adalah seorang sales gitu kan, seorang penjual gitu. Jadi kalau kita belum mengerti ilmu jualannya ya gimana bisa jadi pengusahanya gitu. Akhirnya dijelaskan lah, jadi ketika kamu jadi sales itu karir path kamu bakalan gini nih, jadi sales itu nanti sales junior lah ya, sales junior, kemudian nanti ketika kamu sudah improve menjadi sales senior, kemudian jadi manager sales, kemudian jadi project manager, nah kemudian jadi developer. Gitu. Dan waktu itu yakin, Mas? Waktu itu ya saya nggak yakin sih sebenarnya. Nggak yakin juga. Ya, karena ya luar biasa banget gitu kan, mana ada perusahaan yang senekat ini gitu ya. Iya, ngasih fasilitas gratis, ngasih gaji lagi ya. Iya, senekat ini kepada staff-staffnya. Akhirnya ya saya coba jalanin dulu lah gitu kan, karena ini saya pikir ya kesempatan buat saya. Mungkin nggak ada perusahaan yang bisa menawarkan hal ini gitu kepada saya gitu kan, karena ya mana ada istilahnya sales itu kan operasional banget gitu ya, di bawah banget, gimana bisa jadi developer gitu. Akhirnya setelah dijelaskan saya mencoba bergabung, kemudian mengikuti alurnya, dan alhamdulillah gitu di posisi saat ini dengan saya yang waktu itu ilmunya belum ada, kemudian koneksinya belum ada, mentornya belum ada, modalnya belum ada, ya alhamdulillah saat ini saya diamanahkan mengelola proyek 2 hektar gitu Mbak. 2 hektar, oke. Saat ini di usia 25 ya, 25. Yang awal mulanya nggak ngerti apa-apa, baru mulai dari sales, Yeah. Sekarang sudah memegang sebuah proyek
lumayan luas ya Mas. Iya. Itu berapa rumah? 2 hektar itu ada 152 rumah. 150 unit rumah. Iya, Dan iya. itu unit rumah kan nggak murah ya? Betul. 300-400 juta ya. 300 Berapa sampai omsetnya? Hah? Berapa Omsetnya 64 M. 64 M. Oke, ini kebayang nggak sih waktu itu awal dari sales terus Iya, iya. kemudian bisa pegang project dengan omset segitu? Ya nggak, sama sekali nggak kebayang gitu kan, karena ya megang duit ratusan juta aja saya nggak kebayang gitu kan. Nah alhamdulillah sekarang ya sudah dapat amanah yang nilai proyeknya luar biasa gitu kan, 64 M gitu kan, ya itu uang semua gitu. Bukan keras ya. Iya. Ini luar biasa banget ini Mas Fakih, contoh real, contoh nyata yang sudah memang benar-benar jadi alumni di Mitra Mukti Institute yang insya Allah sih sangat menginspirasi. Karena dulu pun juga awalnya yakin nggak yakin, yang tadi Kak Fikar, makanya saya bilang ini beneran nih programnya nggak harus gitu kan. Dan saya sendiri karena di sini saya juga ikut serta untuk membantu juga di program ini, diamanahkan untuk bagaimana nih siapapun, karena gini Pak, sebetulnya banyak di luar potensi-potensi dari teman-teman, tapi nggak tahu wadahnya ini harus kemana gitu. Sehingga saat kita mau melangkah, kita pengen punya tujuan itu, nggak tahu jalannya, nggak tahu tracknya. Nah, disinilah akhirnya kita berikan jalannya sehingga lebih mudah untuk mencapai puncak tadi, seperti itu ya. Bagaimana nih? Ada lagi nggak yang mau disampaikan dari Kak Fakih atau Mas Fakih? Bebas. Oh bebas, oke. Mas Fakih aja ya, biar kelihatan lebih mudah lagi nih. Dari Mas Fakih ada yang mau disampaikan ya? Jadi luar biasa gitu program di Harmony Land Group ini kan kita sedang di momen launching ya, launching program Mitra Mugi Institute. Jadi saya merasa ya saya sangat terbantu gitu, karena saya belum punya basic pengusaha sama sekali gitu, karena orang tua itu PNS gitu, dua-duanya saya orang tua PNS, kemudian kakak-kakak saya itu karyawan gitu kan. Nah saya sendiri nih istilahnya yang beda lah, saya sendiri yang beda. Ketika itu saat itu saya memutuskan untuk mau jadi pengusaha aja gitu, nggak mau jadi karyawan gitulah ya. Dan memang di Harmonel ini nih difasilitasi segalanya gitu, ilmunya, kemudian tim supportnya juga banyak. Jadi di sini juga saya punya beberapa tim gitu ya. Jadi kalau developer itu kan ya P3K yang tadi ya, mengelola P3K yang tadi. Jadi perizinan, pembangunan, penjualan, sama keuangan. Gitu. Jadi tugas saya di sini mengontrol ini semua nih. Gitu. Jadi ketika ada masalah di perizinan, ada tim dari Harmony Land yang membackup. Oke. Kemudian bermasalah di pembangunan, ada tim dari Harmony Land Group, tim konstruksi ya, yang membackup juga. Oke. Jadi Kemudian yang di penjualan gitu, itu kita bermitra juga gitu dengan tim yang dari Harmony Land Group yang luar biasa gitu kan, track recordnya sudah tidak diragukan lagi gitu kan. Jadi penjualannya juga di backup oleh tim dari Harmony Land Group. Kemudian yang terakhir adalah keuangan. Keuangan ini juga semuanya di backup lah ya, di backup oleh tim dari Harmony Land Group. Jadi untuk teman-teman gitu yang memang rencananya mau jadi pengusaha gitu kan, cita-citanya mau jadi pengusaha, ya bagus banget program ini gitu, karena saya pun sudah merasakan gitu. Saya kurang lebih 4 tahun ya di sini. Saya kurang lebih 4 tahun di sini, dan baru di awal tahun kemarin itu saya diamanahkan sebagai project manager gitu. Jadi memang sih tidak mudah ya untuk mencapai posisi ini, karena prosesnya luar biasa panjang gitu. Karena kan ya saya 4 tahun di sini, baru diangkat di awal tahun ini, artinya kan 3 tahun sebelumnya saya jadi sales nih kan. digodok ya? Iya. Digodok. Iya gitu, jadi saya digodok jadi sales, bahkan ya beberapa kali ya, sering juga ketika saya menjadi sales itu bahkan bareng atasan-atasan itu bikin kurikulum sampai nggak tidur gitu kan, malam-malam gitu. Saat orang lain mungkin udah pada selimutan gitu ya, di ruangan yang ber-AC di kamarnya gitu kan, saya waktu itu ya sempet juga membuat kurikulum dengan para atasan gitu. Jadi luar biasa sih. Namun prosesnya itu ya nggak mudah gitu. Ada proses panjang yang perlu kita lalui gitu. Ada semangat fighting yang harus kita kedepankan gitu.
Bahkan sekarang pun ini saya bisa dibilang nggak ada jam liburnya, Mbak. Nggak ada jam libur. Iya. Karena memang gini Mas, katanya itu saat ini usia 20 sebelum 30 ini lebih baik nggak ada liburnya. 24 jam dikalikan selama kita usia sebelum 30 ini waktunya untuk belajar. Oh iya. Gitu. Nah, tapi ini Mas Fakih udah mendahului, belum umur 30 udah melakukan bangun. Kan kalau pepatah tuh bilang umur 20-an itu saatnya belajar. Umur 30 saatnya membangun, dan umur 40 saatnya bermain. Nah ini belum 30 udah membangun terlebih dahulu. Curi start gitu kan. Insya Allah ya bisa, dengan saya curi start ini ya bisa lebih bermanfaat lagi gitu kan ke banyak orang. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang khususnya mau bergabung ke program ini. Jadi teman-teman, ini Mas Fakih ini termasuk istilahnya ini ya, proyek percontohan ya, alumni pertama. Nah, karena emang gini, insya Allah dalam perjalanan, emang di awal dengan Mas Fakih ini kita kurikulum belum matang. Jadi waktu itu kita banyak yang trial errornya, ya. Kita malah Mas Fakih bikin kurikulum gitu kan, kita masih banyak uji coba, pengembangan yang alhamdulillah sekarang kita launching secara resmi. Dan sekarang kita ready untuk ini dipublikasikan secara massal. Kita ready untuk menerima orang sebanyak mungkin. Kita ready untuk membantu orang sebanyak mungkin, membantu anak muda sebanyak mungkin untuk bertumbuh. Kenapa? Karena alhamdulillah kurikulum sudah kita matangkan. Tentu ada improvement terus-menerus, tapi secara umum kita sudah ketemu polanya. Dan insya Allah dengan adanya launching program ini menjadi langkah awal semangat kita semua untuk membantu sebanyak mungkin anak muda mengeluarkan potensi dirinya. Karena Mbak Ainun, saya meyakini bahwa semua orang berhak untuk sukses. Yes. Semua orang berhak untuk melihat Allah Maha Adil. Nggak ada yang diciptakan gagal, itu nggak ada. Semua orang berhak dan berpotensi untuk sukses. Tapi nggak semua orang mau berjuang, mau bergerak, mau berikhtiar untuk menjadi sukses. Nggak semua orang ngerti caranya sukses. Nggak semua orang berkesempatan ketemu dengan mentor yang tepat. Nggak semua orang berkesempatan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Dan insya Allah harapan saya, Mitra Mugi Institute ini bisa menjadi wadah ya bagi siapapun anak muda yang pengen mengeluarkan semaksimum 100% potensi dirinya. Anak muda yang pengen all out, menjadi orang hebat, bertumbuh, dan bertumbuh. Menjadi anak muda yang menjadi orang hebat yang bisa menebarkan banyak kebaikan. Insya Allah kita ini menjadi satu wadah bagi kita semua untuk bertumbuh. Mungkin kita gitu ya. Kita oplos dulu lah untuk wadah yang luar biasa ini ya. Oke, ini Kak Fitar dan Mas Fakih, kita buka sesi tanya jawab juga ya dari teman-teman. Kayaknya sudah ada chat-chat pertanyaan, mungkin bisa ditampilkan. Kita mau baca juga. Bisa di-scroll ke atas. Kita mau baca chatnya. Yang mungkin ada pertanyaan atau bagaimana dari teman-teman. Buka tanya jawab, jika ada yang mau menjawab boleh. Nggak usah semuanya bertanya. Saya mau nanya nih. Itu ada info part time. Apa lagi di Assalamualaikum. bawah ada nggak? Ada yang nanya tuh info part time. Nggak ada part time, ya. Karena nggak ada sukses itu part time tuh nggak ada. Susah nyicil. Nggak ada, ya. Magang boleh, tapi ya tidak part time program. Jadi kita nggak ada program part time. Yang ada adalah full fight 100%. Ya kan, bila perlu tinggal di sini ya gitu. Bila perlu tinggal di sini. Boleh ya? Boleh, karena atau banyak orang yang ya? tinggal di sini. Kenapa saya juga masih bujang saat masih merintah, saya tinggal di kantor gitu ya. Karena all out kita 100%. Jadi tidak ada part time harus 100%. Karena memang ya sukses itu harus dilihat dengan 100% effort. Nah, gitu. Monggo jika ada yang ditanya atau Mbak Ainun. Oke, mungkin ini Mas Fakih, untuk Mas Fakih nih, Yeah. selaku yang udah menjalani prosesnya gitu kan 4 tahun ini. Pertanyaan dari saya, mewakili pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Sebetulnya waktu itu 3 tahun ya, 3 tahun pasti kan nggak Mas Fakih aja, banyak dong. Iya betul. Nah, ini yang gugur juga atau bagaimana nih, keseruannya itu bagaimana? Coba Mas diceritakan sedikit. Iya, jadi pertama kali saya masuk sebagai sales lah ya, sebagai sales di Mitra Mugi ini, di Harmony Land ini, ya banyak gitu, banyak teman-teman
Seangkatan dulu ya. Teman-teman seangkatan gitu kan. Teman-teman seangkatan yang berjuang bersama saya gitu. Nah, cuma ya seiring berjalannya waktu, seleksi alam mungkin ya. Seleksi alam yang membuat banyak sekali orang gitu yang ya udah nggak lanjut gitu. Nggak kuat ya? Iya. Mungkin ketidakkuatan itu gitu. Jadi ya salah satu alasan mengapa saya bertahan di sini adalah saya ingin mengejar cita-cita saya gitu. Cita-cita saya sebagai pengusaha, kemudian diarahkan menjadi pengusaha properti. Jadi ya saya kan waktu itu belum tahu mau jadi pengusaha apa gitu kan. Kemudian saya lihat ada peluang di sini menjadi pengusaha properti yang memang inilah ya, nggak ada turunnya lah ya kalau harga properti, karena kan dibutuhkan hampir seluruh nyawa manusia di dunia kan butuh tempat tinggal gitu kan. Dan ini luar biasa prospek sekali gitu kan, bisnis properti ini. Jadi ya alasan saya bertahan adalah karena saya ingin mengejar cita-cita saya itu. Memang di perjalanannya itu ya luar biasa gitu kan, ada bisikan segala macam gitu. Banyak ya. Begini teman-teman, sebenarnya Mas Fakih pun di selama 3 tahun, hampir 4 tahunnya di tahun ini itu, dan yang benar-benar proses kan 3 tahun ya untuk salesnya ya. Nah 3 tahun ini gak hanya Mas Fakih, tapi memang banyak yang keluar masuk dan mungkin salah satunya yang masih bertahan ini Mas Fakih gitu ya. Betul. Tapi banyak banget juga teman-teman. Satu-satunya. Oh, satu-satunya. Oke, satu-satunya. Satu-satunya dari awal masuk yang dari awal banget ya, yang dari awal banget ini adalah Mas Fakih yang berhasil. Nah, sedangkan kalau kita mau berhitung dan menghitung gitu kan, sepertinya saya tuh udah menerima CV keluar masuk tuh banyak banget soalnya. Ya dan awal-awalnya memang semangatnya luar biasa, semangat luar biasa, tapi setelah ya tadi saya bilang setengah tahun, rata-rata setengah tahun lah, 6 bulan kayaknya udah nggak kuat gitu. Melempem, semangatnya hilang gitu kan, karena memang butuh spirit yang seperti apa atau kekuatan bagaimana untuk tetap bisa melaju tadi Kak? Butuh big way sih ya. Big way, oke. Jadi alasan besar gitu. Alasan besar kenapa mau bergabung di sini. Kalau alasan besar saya kan kenapa saya mau bergabung di sini, kenapa saya mau meneruskan ini gitu. Kenapa saya bertahan di sini ya karena big way saya pengen jadi pengusaha properti. Nanti bagaimanapun prosesnya, bagaimanapun hal-hal yang terjadi di perjalanan itu ya harus saya terima gitu, karena ya big way saya ini pengusaha properti gitu. Jadi ya terima aja segala macam tantangan gitu kan, masalah-masalah yang ada, karena ya saya sudah memegang big way saya nih, saya mau ngapain gitu kan. Oke. Jadi teman-teman kuncinya adalah pertanyaan big way. Ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan gitu. Apa? Dari Kak Ihsan. Kalau mau bergabung program NFI gimana caranya? Apakah programnya benar-benar free atau ada hidden cost? Hidden cost. Dari instansi apa ya hidden cost? Gimana Kak Victor? Iya, jadi teman-teman semua ini programnya 100% free. Tidak ada bayar apapun sama sekali, semuanya langsung bisa daftar. Oke. Sama sekali, nggak ada uang sepersen pun, paling uang ongkos ojek aja kali kesini. Kesini, ya bensin sendiri ya. Tapi memang sangat ketat. Jadi program ini beasiswa full, ya pelatihan full, bahkan nggak sekedar nggak bayar, bahkan dibayar karena ketika masuk akan ada gaji dan akan ada bonus. Namun memang seleksinya akan sangat super ketat ya. Jadi dibayar dengan effort perjuangan mendaftarnya. Karena memang kita gini, saya bilang semua orang berhak untuk sukses. Tapi nggak semua orang mau fighting, mau mengeluarkan semua resource dirinya untuk sukses. Nah, kita mencari orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau berjuang 100%. Dan program ini nggak harus S1, nggak harus S2, nggak harus D3, bahkan nggak harus SMA SMK. Seriously, yang nggak sekolah aja boleh daftar. Ya, nggak sekolah boleh daftar. Yang penting satu, yang paling mendasar ya kita udah kasih bocorannya nih. Kalau pengen keterima, ya harus memiliki daya juang tingkat dewa, harus memiliki fighting spirit yang luar biasa, harus mau mentalnya kuat, mau belajar, mau bertumbuh, mengikuti program dengan baik. Karena program kita seleksinya seumur hidup di sini. Program kita tuh dari awal daftar seleksi.
pas seleksi ada seleksinya. Ketika masuk probation diseleksi lagi. Sudah mulai masuk program pun akan seleksi lagi. Naik level seleksi lagi, naik level seleksi lagi. Jadi seleksinya itu terus selamanya. Kalau nggak bagus nggak akan naik level. Di kita naik level nggak ada urusan dengan jaringan. Mentang-mentang punya jaringan, misalkan nih gua kenal Victor gitu kan ya, nggak ada urusan nggak akan naik level. Nggak ada urusan dengan lama. Wah, aku udah lama di situ, kok naik level nggak ada urusan. Karena naik level berhubungan dengan kompetensi, dengan performa, titik. Ya, nah, untuk mencapai itu butuh spirit yang luar biasa. Maka programnya sangat super gratis, tinggal daftar dan berdoalah semoga keterima. Oke, Gitu. yang penting kesiapan mentalnya tadi. Betul. Karena untuk proses seleksinya pun nggak seperti seleksi. Tadi ada yang nanya juga soalnya, pakai CV nggak gitu kan? Kalau untuk ini ada pertanyaan kan, Oh, iya. pakai CV atau enggak? Nah, untuk pakai CV atau enggak, CV oke, karena buat data. Pasti big ada data, CV ya. Gitu ya. Kalau nggak ada kita nggak tahu siapa ini. Siapa ini? Gitu ya. Tapi seleksinya pun bukan seleksi ditanya interview seperti itu enggak ya, tapi lebih menguji mental. Oh, ya, nanti ada rahasia. Siap. Itu rahasia ya? Masih dirahasiakan ya. Jadi ini kayaknya yang sudah yang tahu hanya yang sudah bergabung Ya, ya. dan yang akan bergabung nanti. Jadi kalau mau tahu challenge-nya seperti apa buat teman-teman, karena kalau kita pikir iya sih, karena ini duit berapa tadi Mas omset? 64 M. 64 M. Iya. Usia 25. 25. bukan kejar Elvin ya. 64 M usia 25 bisa didapatkan dan bisa dicapai. Apalagi siapa tahu nih teman-teman yang di sini kan, dan yang mungkin yang lain nanti juga usianya masih pada 20-an, 21. Yes. Artinya masih banyak banget waktu gitu ya, dan curi startnya dari sekarang gitu Betul, kan. betul. Sehingga oke, kita sekarang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, yang berawal kita mulai dari sales, tapi kita berani mengambil resiko, take risk-nya tadi kita berani, mental kita kuat, ya pasti bisa berhasil di usia yang 25 tahun seperti Mas Haikal Fakih ini. Ya paling itu tambahan usia. Oke. Jadi usia itu kita sebenarnya minimum 20. Ya, minimal 20, sebenarnya minimum 20. Tapi bagi yang lebih muda, kalau Anda merasa pantas, boleh mendaftar. Karena kita juga akhirnya nggak melihat usia. Ini umur setahun nih. Artinya kalau mampu kita artinya kalau mampu kita terima juga gitu ya. Karena umumnya di bawah 20 tuh masih alay. Masih alay, manja. Ya, umumnya ya. Realistis gitu Tapi ya. kalau ada teman-temannya ternyata kok usia 18 misalkan tapi sudah luar biasa fighting spirit, sudah dewasa secara mental, kita juga terima. Tapi secara umum kita 20. Secara umum minimal 20 secara umum. ya. Karena kita kedewasaan penting. Karena kita nggak mau menerima orang-orang yang masih alay dan nggak jelas hidupnya gitu ya. Ya, karena kita akan menerima orang-orang yang siap fighting. Siap fighting, Oke. siap hebat. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dede. Kenapa atau alasannya apa sih buka program MMI? Tadi sudah dijelaskan ya Kak ya. Ya, sebetulnya. mungkin sekali lagi lah ya. Intinya kenapa sih bikin program ini? Jadi Mbak Ainun, saya itu sebenarnya SMA itu motivator. Motivator. Fitor motivator. Iya. Oke. Nama Facebook saya itu adalah Victor Motivator Sejati. Gitu. Udah Salah ini ya. Dari SMA udah mulai. Tapi masih alay SMA ya. Di SMA kelas 2 saya motivator. Saya ngisi seminar, training, macam-macam. Dan saya menemukan panggilan hidup saya di situ. Memotivasi orang lain, membuat orang lain bertumbuh, membuat orang lain menjadi hebat, membuat orang lain menjadi kuat. Itu sungguh sangat luar biasa. Dan saya waktu itu sangat bahagia banget ketika tiba-tiba ada message di Facebook gitu, junior yang ternyata ikut pelatihan saya. Wah, tapi tuh terima kasih banyak, saya dari Misarasi gini. Waduh, saya jujur itu lebih berharga daripada uang. Karena kita hidup, kalau sekedar uang itu selesai. Kalau sekedar uang tuh insya Allah cukuplah saya misalkan sekarang gitu ya. Ya kan kalau kita makan juga segitu aja gitu kan istilahnya kan. Nah, tapi nggak di situ. Saya dulu merasakan sensasi luar biasa ketika saya bisa menginspirasi banyak orang. Nah, tapi ketika saya pasti ikut pelatihan waktu itu, di pelatihan itu saya bilang dong ke mentor saya, Pak Peter Gonong gitu kan. Pak, saya mau jadi motivator. Beliau bilang, Mas, kalau pengen jadi motivator yang hebat, jangan jadi motivator. Karena motivator itu menceritakan kisah sukses orang lain. Kamu harus sukses. Kalau kamu sukses, kamu bisa menceritakan kisah suksesmu dan kamu bisa membantu orang lain bersukses lagi. Singkat cerita, gara-gara kalimat itulah saya akhirnya memilih menjadi entrepreneur.
Dan di perjalanan saya bentur sana sini, rugi sana sini, nggak punya mentor, ketipu sana dan sebagainya, berat gitu, berat banget. Saya jadi pikir ini kalau pengalaman saya tak kemas dalam sebuah program, ini bisa membantu banyak orang. Dan kalau saya bisa membantu banyak orang, hidup saya jadi bermanfaat, hidup saya lebih berarti. Karena itu program ini ada 100% serius, pengen betul-betul membantu anak muda. Memang ini tanda garis bawah ya. Memang program ini banyak khusus anak muda. Ya, bukan apa-apa karena Indonesia ini pada akhirnya akan dipegang angkatan kita anak muda. Ya, pada akhirnya nanti 20 tahun lagi akan jadi presiden, menteri, jadi apapun itulah itu generasi kita. Karena itu nih, ya mohon maaf ya, daripada kita banyak demo, banyak istilahnya cuma ngomong doang gitu ya, banyak main-main gak jelas. Usia kita harus kita manfaatkan 100% dengan kebaikan. Usia kita manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar, untuk improve. Tapi ternyata banyak orang nggak punya akses untuk belajar. Banyak orang nggak punya akses untuk mentoring, untuk belajar kepada guru, untuk belajar kepada mentor. Karena itu program ini kita hadirkan agar teman-teman yang pengen jadi developer, teman-teman yang pengen sukses di bidang properti, join bersama kita. Maka program ini ada, kita pengen membantu sebanyak mungkin anak muda untuk bertumbuh. Tapi sekali lagi, tidak semua orang semua orang berhak dan berpotensi untuk menjadi sukses. Tapi tidak semua orang mau berjuang fighting 100% menjadi sukses. Karena itu kita hanya menerima teman-teman yang memiliki mental hebat, mental kuat, yang mental ambisi luar biasa, pengen bertumbuh, menjadi hebat dan menebarkan kebaikan. Kalau sekedar hebat kemudian mau suka sendiri ya enggak dengan kita. Tapi kalau menjadi hebat dan menghebatkan orang lain, ayo bersama kita. Nah, program ini insya Allah hadir untuk memenuhi itu. Oke, terima kasih Bu. Nah, sebelum kita sebetulnya masih banyak banget yang mau diperbincangkan, tapi sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 4.45. Oh iya, iya, kita selesai setengah 5 tadi ya. Iya. Tapi sebelum ini saya mau mereview ulang itu ya Kak Victor, Mas Fakih. Program ini sebetulnya sudah ada ya dari 3 tahun ya. 3 tahun yang lalu. 2017. Oke, di tahun 2017. Cuman saat itu konsepnya lagi masa penggodokan juga, lagi diimprove, lagi diperbaiki, mana yang sekiranya kurang dan sekiranya mana sih yang menjadi benar-benar menjadi wadah, tempat atau tracknya atau jalannya teman-teman kita yang mau menuju jalan sukses tadi, seperti itu. Nah, dari itu nih Kak, kita sekali lagi pengen menyampaikan ke teman-teman yang di luar sana, program Mitra Mudi Institute ini sudah terbuka untuk umum dan siap dipublish ya, berarti. Yes. Oke. Jadi kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai simbolis untuk launching program hari ini ya. Baik. Bisa dibantu. Ayo kita foto. Ada foto bersama Ya, di itu sini. di screen. Oke. Nah, ini pakai. Siapa nih? Nah, itu tengah. Nah, itu. Nah, udah. Siap. Ini insya Allah semoga program ini berkah, bermanfaat bagi siapapun yang ingin bertemu bersama kita, menjadi orang hebat yang makin menghebat dan menebarkan dampak kebaikan. Kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sudah difoto. Kan kalau sih yang penting foto gitu ya. Dan sudah resmi, artinya sudah resmi untuk umum gitu ya. Kita udah buka sebanyak-banyaknya teman-teman yang bisa bergabung. Oke, sebagai penutup ya. Oh iya, untuk pendaftaran sendiri kita sudah share ya untuk linknya. Di situ sudah ada bit.ly/daftar MMI gitu. Jadi nanti teman-teman boleh itu di copy paste terus kemudian diisi formnya seperti itu. Nah, sebelum kita tutup acara untuk sore ini, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari Kak Victor untuk penutupnya. Ya. Tadi sudah intinya adalah tentu tidak perfect. Yes. Karena moto kita adalah improvement. Karena ketika kita menjadi sempurna, kita akan bertumbuh lagi. Maka sempurna terjadi kalau kita sudah meninggal. Kalau selama kita belum meninggal, kita belum sempurna dan kita terus belajar dan bertumbuh. Dan semangatnya adalah program ini insya Allah ingin menumbuhkan dan tempat wadah bagi kita semua belajar. Karena saya juga terus masih belajar. Dan bismillah kita ingin berkumpul dengan anak muda baik, orang-orang baik yang ingin menebarkan kebaikan dengan cara menghebat bersama. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Dan
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung acara juga. Maka dari itu saya tutup terlebih dahulu acara ini. Untuk selanjutnya buat teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan, nanti di sini mungkin ada PIC ya, ada nomor telepon yang bisa di-share juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari teman-teman atau yang belum sempat juga melihat video atau hari ini ya secara full, itu nanti akan di-upload juga ya, ada di YouTube ya. Oke, saya tutup acara ada video terakhir ya. Ya, nanti terakhir kita saksikan video terlebih dahulu dari kita. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saksikan videonya ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahar upah pekerja atas cuti hilang. Dan selanjutnya ini adalah upah. Ini adalah salah satu yang krusial begitu dia. Pemerintah bagi karyawan, gue ngeri kalau gue nggak bisa makan, pekerja hilang, nggak hilang, hubungan malu sama gue gagal. Udah. Ini siapa? Ya dia murah aja. Memberikan waktu, bulan ada buat, dan ada untung, ada kekurangan, jadi dermawan. Usaha apa? Modalnya gimana? Kalau rugi, gimana? Apa solusinya? Kalian mau jadi pengusaha, tapi bingung mau usaha apa? Bingung juga, minta siapa? Modalnya dari mana? Takut kalau rugi gimana? Kalian berada di tempat yang tepat. Karena di sini, di Mitra Mugi Institute, kami akan mendidik kalian, kami akan membina kalian, calon-calon pemuda sukses, pengusaha properti, kami akan memodali kalian sampai kalian memiliki perusahaan PT, pengembang properti sendiri. Mitra Mugi Institute, kalian mau juga jadi pengusaha properti seperti mereka? Yuk, di sini. Gue masih pada nanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Harmoni Group bersama Mitra Mugi Property bersinergi membangun sebuah program yang spektakuler bagi Anda siapapun anak muda Indonesia yang ingin